Kenapa sulit? Beda ya? Dari kata-katanya, terus dari apa namanya, komposisi soalnya. Biasanya kan kalau kita udah lihat belum? Kita apa namanya, berisik banget tuh. Kalau post test kan emang biasanya gue buat senyumnya doang, terus buat ininya doang. Tapi sekarang tuh lebih banyak kata-katanya gitu kan. Emang apa namanya, yang buat soal ini juga dia udah paling ngerti lah masalah ujian Kimur tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi emang ya kayak begini, kayak gitu. Apanya, modelnya bener-bener kayak gini, dan itu nggak bohong kan. Gue juga itu udah pernah ngasih tahu tuh KO2 kayak gimana narasi-narasinya yang dia buat, pertanyaan-pertanyaannya kayak gimana, itu mirip-mirip kayak gini gitu. Mungkin aja gitu makanya kayak gini. Makanya mungkin kalian shock ya, wajar. Karena kan pas post test gue kasihnya yang gampang-gampang kayak gitu. Karena emang bobot kuis dan bobot ujian ya beda gitu. Bobot ujian ya lebih gede, makanya soalnya lebih susah, lebih mikir juga. Mungkin nguras waktu kalian yang tadinya 100 menit cuma 3 biji, ini 100 menit lumayan banyak ya. Terus gue juga bagi komponen poin ini juga gue lihat gimana itu ya bagiannya kayak gitu. Udah lanjut aja ya. Yang nomor 1 kayak gini, yang ini. Coba gue mau nanya siapa ya? Jawabnya apa ya? Lo orang di kertas ujian kemarin. Jilan, mana Jilan? Iya kak. Jawabnya apa kemarin? Yang nomor 1I. 1I, bentar. Kemarin langsung diganti aja sama OCH 3. Yang mana yang diganti? Ya halogen. Halogennya ada 3 nih, 1, 2, 3. 3-3 diganti? Iya. Oh really? Coba kita ini dulu ya, gambar ulang. Karena kan ini apa namanya, udah pasti substitusi kan. Nah ada jebakan juga sih sebenarnya di sini, makanya agak tricky ya gini ya. Ini BR nanti kan, ini kan berarti yang paling gampang udah, yang paling gampang buat di SN2 kan. SN2 ini kan kuat nih si OCH3 min, berlebih berarti dia banyak gitu kan, berarti SN2. Nah SN2 yang paling gampang berarti ini nih si CL kan dia primer, jadi langsung aja OCH3. Maaf. Nah kayak gini. Terus yang kedua paling gampang tuh ini kan, si BR ini. BR ini kan dia sekunder, SN2 masih bisa tuh. Tapi ingat nih ada stereo nih di sini. Stereo tebel kan, tebel itu lawannya tipis kayak gitu. Ini OCH3. Nah jebakannya ada di sini, ada si I ini. Karena I itu terikatnya sama karbon yang sp2, yang hibridisasinya sp2, otomatis si I ini nggak bisa di SN2 gitu. Jadi dia apa namanya, strukturnya nggak bisa disubstitusi. Karena kan ini kan karbon yang sp2 nih kan, ini satu kan berarti sp2 kan. Setiap ikatan itu bernilai 1 kan S1, P-nya 2, 1 jadi 3 kayak gitu. Nah ini karbon yang di sini,
karbon yang di biru-biru ini tuh sp2. Kalau karbon sp2 itu nggak bisa di SN2. Nah, jebakannya itu kemarin kan udah gue jelasin kan masalah itu di problem set. Problem set sih kayak bahas soal jebakan itu kemarin udah, makanya ini jebakannya. Oke, thank you. Lanjut. Siapa ya? Iya. Fajar Fauzan. Ayo Jan. Baru datang. Jan. Apaan? Yang ini yang nomor 2 gimana nih? 1-2 lu apain? Yang 2 masih ingat nggak Jan yang ini? Yang 2 gue pakai yang itu SN. SN. Coba kita breakdown. Apakah ini bisa di SN atau enggak? Jadi kan pertama ini basa kuat kan? Basa kuat. Yes. OET. Ini primary. Jadi mungkin SN2 kan. Nah, tapi ini lihat dulu gugusnya kayak gimana kan. Ini kan OHAM ya. OHAM ini tuh living group yang baik atau bukan? Tidak. Ya kan? Enggak. Jadi bisa di SN nggak? Enggak. Iya, betul. Jawabannya nggak bisa di SN karena ya dia itu bukan good living group. Jadi sesuatu yang nggak, mungkin ada yang jawab juga nggak bereaksi atau gimana. Sebenarnya bereaksi, tapi reaksinya itu reaksi asam basa. OET ini kan berarti dia basa kuat kan? Basa kuat itu ya. Ya kan? Nah ini ada hidrogen yang elektrofil. Hidrogen elektrofil ya. Nah, otomatis ini ada nukleofil, ada elektrofil, diambil. Ini diambil otomatis. Diambil ke sini. Kita masuk Na nya ke itu. Kenapa? Atau enggak? Iya boleh juga ONA boleh. OMIN atau enggak ONA. Asal jangan digantiin jadi gugus ini. Yang jawab ONA gue benerin kok. Gini. Oh, min. Dah, gini juga boleh. Nggak pakai NA juga nggak apa-apa, pakai NA juga nggak apa-apa. Jadi yang nomor 3 kan itu eliminasi tuh. Itu kan Nomor 3 eliminasi. Dari mana eliminasi? Itu kan basa kuat. Yes, basa kuat, benar. Berarti yang apa namanya? Bukan JC apa ya? Gue lupa namanya. Jadi kalau misalnya basa kuat gini, dia itu tipenya ada yang bisa eliminasi, ada yang nggak bisa. Tapi kalau untuk yang ini, si NA ini, dia khusus dia ngambil hidrogen doang. Dia nggak eliminasi gitu. Dia nggak ngelakuin eliminasi. Kayak gini. Oh iya, gue tanya dulu dah. Nomor 3 siapa ya? Ojan Ramadhani. Ojan Ramadhani. Kenapa? Nomor 3 gimana jawabnya? Nomor 3. Yes. Bisa dong, gampang. Di zoom dong, Kak. Oke. Aduh, gimana caranya? Oh ini. Tuh. Itu H-nya itu kan Na plus sama H- kan. Terus H-nya itu bakal ngambil ke OH. OH-nya apa O-nya? H-nya, H di OH. Nah, ini ya. Terus situ ke sini kan. Jadi O-min. Terus O minusnya ke I. O minusnya nyerang I. Nyerang I, I-nya lepas. Enggak, nyerang C. Nyerang C yang I-nya lepas ya. Hmm. Jadi nanti strukturnya kayak gini nih.
Ini bisa kita nomorin dulu ya triknya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 nih. Nah, kayak gitu gini. Ini bikin kerangka ininya dulu, yang cabangnya nanti. Misalnya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pas kan? Gitu. Kerangka utamanya. Nah, tinggal cabangnya aja. Oh, di nomor 1 ada cabang 1. Ini. Nomor 3 ada cabang 1. Ini. Nomor 4 ada cabang 1. Nah, udah jawabannya kayak gini. Kayak gitu. Masih banyak nih yang naruh-naruh cabang ininya salah. Ini materinya yang 4 atau yang 5 sih? Materinya ini materi ini SM. Bab berapa? 7. Iya, bab 7. Oh, iya itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi di dalam satu senyawa tuh ada yang bisa bertahap kayak gini gitu. Jadi dia ada nukleofil juga, ada elektrofil juga, ada living group juga, ada nukleofil, ada living group, berarti bisa ketendang kayak gitu. Nah tuh, itu kayak gitu ini jawabannya. Naruh cabangnya jangan sampai tangan. Kenapa? Berarti udah benar kan ya? Iya kayak gini jawabannya. Oke. Benar nggak Jan? Kayaknya sih iya, gue lupa kemarin. Ya ini lumayan susah sih soalnya kayak gini. Nomor 4. Siapa lagi yang dibully? Kok dibully? Kagak dong. Nah, si Patrick, ayo Patrick. Iya kak. Iya gimana Patrick? Ini pakai jawaban yang kemarin aja ya? Ya terserah, kalau misalnya berubah pikiran gitu, wah jawaban gue kayaknya salah. Ya udah jawab ya. Gue kemarin jawabnya itu SN. SN. Berarti kenapa tuh alasan lu bisa dapat SN? Kenapa lu pakai SN gitu juga? Nebak aja sih kak, soalnya itu halogen sih. Bisa nebak kayak gitu. Kenapa kalau bisa nggak? Kalau ya kemarin kalau bingung, jadi bikinnya SN. Oh, ya udah. Jadi kalau kemarin, misalnya ini, iya, ada yang mau ditambahin? Tinggal diubah itu stereonya terus jadi. Benar. Kemarin bikinnya gitu. Iya ini buat SN ya. Oh, F. Iya. Nah, gini, terus kan kalau kita eliminasi sebenarnya bisa nih di sini. Nah, gitu. Jadi eliminasi sini. Ini minus, nyerang ini. Kayak gitu. Eliminasi bisa juga, jadi produknya ada 2. Yang ini sama yang ini. Nah, ini gue tulis pH aja ya. Tapi ini kan aku kayak apa sih namanya? Kan waktu itu bilang eliminasi pakai panas kan? Tahu sih? Ini kan dua-duanya bisa dia, dua-duanya bisa. Oh, emang produk mayarnya dua-duanya itu. Kalau misalnya kagak dikasih tahu keterangannya, suhunya segala macam, bikin 2 otomatis itu. Karena kan kita nggak bisa nentuin dia panas atau dingin kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada keterangannya bikin aja. Gitu. Untuk main aman sih sebenarnya, supaya ketika misalnya maksud dia panas lu nggak dikurangin nilainya, ketika maksud dia dingin lu nggak dikurangin juga. Kayak gitu. Itu cara main aman yang paling benar sih. Jadi kalau ada kayak gini keterangan yang nggak jelas ya udah langsung aja kayak gitu, dua-duanya bisa. Produknya 2. Ya kenapa ini gue singkat pH, karena ini gugus benzen itu kalau disingkat jadi fenil. Nah gitu.
maksudnya gugus benzen gitu, penil namanya, nggak keluar juga kok di ujian gitu. Udah kayak gitu ya, kayak gini. Terus ini ya, oh ini 5 nih benar-benar. Siapa ya? Cantika mana Cantika? Halo, iya kak. Gimana bikinnya kemarin nomor 5 yang ini? Yang nomor 5. Yang nomor 5 gue bingung deh kak. Kenapa, di mana bingungnya? Itu kalau kayak gitu harus bikin konfirmasi kursinya nggak sih kak? Apa langsung aja? Oh oke. Untuk kayak gini sebenarnya nggak harus. Kenapa gue bilang nggak harus? Nih kita lihat di sini. Nah ini kan sebenarnya kalau mau konfirmasi kursi itu berarti masuknya ke eliminasi kan? Eliminasi E2, ya kan? E2. Iya. Sementara ini reagennya bukan reagen E2. Nah kalau bukan reagen E2 ya udah nggak usah dibikin. Oh jadi kalau E2 doang dibikin kak? Iya, kalau E2 itu dia nyari apa namanya kan, E2 itu ngelihat apakah dia anti periplanar, apakah bisa dieliminasi atau enggak gitu. Nanti itu kalau E2 kan, kalau kayak gini ini bisa langsung aja, nggak usah pakai bangku. Gitu. Oke berarti ini ya masih miss ya. Iya kak. Ini udah kayak gini. Ngapa gue tulis ya, bentar. Jadi kan ini otomatis apa namanya, ini kan tersier. Tersier itu antara SN1 sama S1. Nah, yang ngebeda ini kan nggak ada hit. Berarti tulis dua-duanya. Nggak ada hit segala macam. Jadi S1 dan SN1 ditulis semuanya. Kalau SN1-nya itu berarti kan ada dua produk itu berarti. Ini berarti bisa ini jadi OH-nya. OH-nya. Stereo yang ini diemin aja, dia nggak ngaruh. Karena bukan pusat reaksi. Gini. Terus dia yang ini gantian kan. Kalau ada yang nanya langsung nanya aja ya. Kalau ada yang bingung gitu. Gini. Tambah eliminasinya. Nah eliminasi yang kalau kayak gini kan S1 yang maunya yang banyak ditusi kan. Kayak gitu. Berarti boleh di sini, boleh juga di sini. Karena simetris ya udah nggak apa, bisa diputar-putar kan. Jadi bikin kayak gini. Ini kalau eliminasi kan berarti kan ini ya apa namanya, ini udah nggak bisa nih si stereo kimia ini. Stereo kimia nggak bisa ya, karena SP2 kan nggak bisa apa tuh namanya, bukan nggak bisa diputer, dia bentuknya segitiga planar, jadi nggak tetrahedral gitu, jadi nggak ada depan belakang, nggak ada, jadi produknya ada 3. Ini hidrogen, udah kayak gini. Nah, ini produknya ada 3. Emang nih yang buat soal sumpah nyusahin banget, demi apapun dia produk mayor tapi di ini ya kagak dikasih keterangan panas, nggak dikasih keterangan dingin, jadinya ya udah jadi kayak gini bikin tuh si Tolesa deh. Udah gua omelin, nggak bohong dah. Terus gue kan kagak ngerjain dulu kan soal ini kan, ya udahlah gue pikir bisa.
produk mayarnya banyak banget adalah dan kan belajar juga. Ada yang nanya nggak tuh nomor 1? Gampang banget gue langsung nomor 1. Susah baru nomor 2, nomor 3, nomor 4. Udah ada yang nanya, jago, mantap. Bukan jago-jago nih. Tentukan kedua reaksi ini, nah udah gue bahas ini, nggak bohong gue. Nggak bakal gue keluarin ini kalau nggak gue bahas kemarin. Ada yang bisa nggak? Ayo, siapapun. Nggak ada yang bakal mau, udah fix. Siapa ya? Ama yang mana, Men? Gua. Iya, bisa nggak lo? Gue tuh ngomong, gue jawabnya itu Yang mana yang bisa dulu deh, yang mana yang bisa? yang mana ya? Kok gue dodol sekarang? Gue bisa Bukan dulu deh. Tanya kertasnya. Dede. Kan ini kan kalau misalnya urutan ituannya, gue tuh kemarin nulisnya I lebih dari Coba ya. I lebih dari BR, lebih dari CL, lebih dari F. Kan? Iya itu betul. Gini ya. Iya. Kalau buat pengandaian, ini BR. Gini. Ya. Terus berarti gue milih ya yang reaksi yang atas, yang reaksi 1. Ya, reaksi 1. Yuk. Jadi ini kita andain sebagai I. Ini CL. CL. Ini berarti ini bisa ya NaCl mungkin gitu ya. Iya. Itu bisa pakai cara kayak gitu, pakai pengandaian karena kan ini bingung 1 amin, 2 amin, 3 amin, 4 amin. Jadi sebenarnya konsepnya konsep ini benar. Yang dipakai itu konsep ini. Kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya ditulis kemarin soalnya kalian mau ganti I, pokoknya ganti apa, sebenarnya gue masih gue iniin lah, nilainya masih gue fullin gitu kalau memang kalian benar. Cuma nanti kalau ngikutin soalnya pakainya yang ini aja gitu. Jangan diganti-ganti gitu. Untuk pengandaian di otak, di pemikiran boleh kayak gitu. Tapi untuk dituangin ke kertas pakainya yang ini gitu. Yang bereaksi yang mana? Yang reaksi 1. Emang kenapa? Yang reaksi 1. Ya, Emang kalau stabil kenapa? Hah? Emang kenapa? Kestabilan ini sebenarnya buat apa sih? Kemarin lu tuh ngomongnya kalau F itu kan cuma ada 1 kulit, terus CL 2, terus itu apa? BR 3, F 4 gitu kan. Tuh, terus kayak kalau misalnya di misalnya CL di senyawa NaCl. Nah, berarti CL-nya itu nggak begitu stabil, lebih nggak stabil daripada yang di I ya Kak gitu. Jadi kayak dia bisa lebih, jadi CL-nya bisa nyerang I gitu nggak sih? Iya benar. Iya kayak gitu. Gitu. Secara gambaran umumnya benar kayak gitu. Yang gue bilang kalau misalnya F kan punya muatannya minus kan, sementara dia kulitnya cuma 1 kan. Nah si kulit ini tidak mampu, kulit yang sedikit ini tidak mampu, elektron di sini tidak mampu menstabilkan muatannya kan. Makanya dia sifatnya reaktif. Si F itu reaktif. Jadi keberadaan F buat sendirian itu susah. Di alam itu susah, F- itu susah. Jadi karena dia F-nya reaktif ini bisa bereaksi sama H+, jadi HF gitu segala macam. Makanya kalau di dalam reaksi ini ketika si misalnya gue pakai yang ini ya, ini kan nggak bisa ya RS ini CL, ini I ininya ya anionnya. Nah si CL ini kan pasti lepas dong karena kan disubstitusi sama ini. Nah CL min sama imin lebih stabil mana gitu kan, lebih stabil imin gitu ya, nggak bisa, dia nggak bisa bereaksi kayak gitu. Kalau yang ini kan CL min sama imin lebih stabil yang mana gitu, jadi menyerang ini keluar, jadinya hasilnya pasti I gitu kan. Nah ini yang bisa bereaksi ya, benar kayak gitu.
Oke, mantap, bagus. Oke. Lanjut. Ini mekanisme reaksi mah gampang ya. Ini udah gue buat nih. Tapi ganti pakai 3 amin sama 1 amin. Mengapa reaksi mengikuti mekanisme tersebut? Ya karena ini kan substitusi nukleofilik kan. Si imin itu bisa menjadi living group karena dia merupakan basa lemah yang stabil. Sementara Cl- lebih tidak stabil daripada imin sehingga dia bisa melakukan substitusi. Udah gitu. Benar. Nah ini dia yang mungkin kepala kalian pecah kali ini. Karena ini bingung nih pakai segala macam pengandaiannya gimana. Ya udah berarti bukannya sama ya sama yang tadi. Apa? Iya sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama yang di atas ini tadi ya. 3 soal ini konsepnya sama, pakai kestabilan anion yang tadi. Gitu. Siapa ya? Gue mau denger jawabannya ini deh. Fani, ayo Fani. Kak, kan kakak tahu kemarin bagaimana. Kayak Ini nggak tahu, ini nomor 3. Ih, kemarin Fani nulis apaan, Kak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, kasihan banget. Nggak taunya gimana? Coba deh jelasin dulu, kita breakdown. Nggak mau. Lah kenapa? Bingung. Apanya yang bingung? Masa nggak bisa dijelasin sih bingungnya di mana? Karena ada warna-warna, jadi pas baca, apaan gitu. Oh, baru pertama kali lihat soal kayak gini? Iya, benar. Iya, semuanya juga baru pertama kali. Coba ya kita teliti dulu. Jika diketahui terdapat 2 botol, ada 2 botol nih, bayangin aja ada 2 botol, senyawa Na2A memiliki warna ungu. Ini warna ungu, ini Na4A juga ungu. Nah, 2 botolnya senyawa ini. Tuh kan gue ya sampai ini nih. Jelaskanlah bagaimana kedua botol tersebut dapat dibedakan. Diketahui Na3A dan Na1A memiliki warna lantas. Nah, oke. Nah, dari sini nih kuncinya. Dari atas sini. Jadi kan tadi gue punya botol ini. Kira-kira tuh punya botol ini sama ini. Nah, yang berada pembedanya adalah ini kan, yang di tengah-tengahnya dia. Nih, si pembedanya itu yang ini. Berarti direaksiin harus sama yang ini. Karena akan beda kan ketika dia bereaksi sama ini sama ketika dia bereaksi sama yang ini. Kalau kita buat nih, berarti kan reagennya itu sama, Na3A. Misalnya, gue giniin deh. Misalnya R. Terus ini Na2A. Berarti 2A ya, R2A. Sama nggak bisa ke bawah lagi dong. Taruh deh. Nah gini ya, R2A sama R4A kan tadi punya botolnya. Bikin aja dulu kayak gini. Kalau misalnya lagi ujian tuh pusing. R4A. Senyawa kayak gini nih. Ini tuh konsepnya sama kayak gini. Nah kayak gitu. Nah itu kita reaksiin sama Na3A. Na3A. Kan tadi ada 3 amin kan. Pakainya Na3A semua. Kita lihat yang di tengah-tengah ini nih. Yang jadi patokannya. Kalau misalnya direaksiin sama saat ini semua, ini kan nggak stabil. Stabil kan nggak mungkin nyerang ini mereka. Nggak bereaksi juga. Jadi. Nah makanya pakainya yang di sini. Yang ada di kedua ini di antara dia gitu biar tahu. Nah, kayak gini kan. Nah, kira-kira yang bereaksi yang mana gitu kan? Yang bereaksi yang mana gitu? Kalau misalnya apa ini namanya? Ini ya. Ini jadinya R
ini kita bahas nanti ya bereaksi atau nggak bereaksi, coba dulu. R3 ini kan dia lebih stabil daripada ini, berarti ini terjadi kan, tambah N2. Kalau mau pakai konsep kayak gitu sebenarnya bisa juga cara-caranya, atau di switch kayak gitu. Bentar ya, kayaknya ini kurang tepat gua pengandaiannya. Ini gue gimana cari cara biar kalian tuh gampang pahamnya, takutnya nggak paham bahasa gue kan. Misalnya pakai gitu, misalnya NA semua, NA. Karena kan dia bintanya di hasil akhir reaksi itu ini. Kita butuh si Na3A di akhir kan, makanya ini gue ganti nih biar jadi reaksinya ini kan kalau strip berapa ini? Ini 4 plus Na3A juga. Nah, dari sini kita harus nentuin kira-kira mana yang bereaksi kayak gitu. Kak Reza boleh ulang nggak? Tadi kayaknya pada nge-lag gitu. Iya deh ya. Oh iya, oke. Dari awal ya. Kak, makasih Kak. Ini jadi kan semoga kagak nge-lag lagi jaringan. Ini kan Na2A direaksin sama ini, Na4A direaksin sama ini. Itu kan. Kita butuh hasil akhir supaya ada si warna yang beda ini. Karena kan ini ungu nggak bisa dibedain kan. Kita butuh hasil reaksi yang hasil warna larutannya hijau kayak gini kan. Ini sama ini. Nah, dari kedua poin ini 1, 2, kira-kira mana yang bereaksi? Itu poinnya. Kalau Na2A direaksi sama Na3A bisa nggak? 2A itu lebih stabil dibanding 3A. Berarti ketika direaksi ini bisa. Berarti ini. Nah, cara membedakannya adalah mereaksikannya dengan anion 3-amin atau sesuatu yang mempunyai reaktan yang mempunyai 3A gitu. R strip 3A gitu. R kan bisa yang ini sebenarnya. Kenapa gua nggak tulis yang ini? Ya ribet lah. Kepanjangan. Jadi gue tulis R aja ini supaya pengandaian ini misal R. Kayak gitu. Jadi ketika ini nggak bereaksi nih, si yang bawah nih. Jadi kalau ini nggak bereaksi, ya ini juga nggak terbentuk. Ketika dia direaksiin, berarti warnanya tetap ungu yang ini. Sementara yang ini ketika dia bereaksi, nah ada Na3A ini, jadinya warnanya jadi hijau. Gitu, ada yang mau nanya nggak? Ini agak mikir sedikit sih soalnya. Gue juga pas pertama kali lihat, astaga, ini kenapa dikasih soal kayak gini? Gue nggak mikir kalau misalnya jawabnya kayak gitu, Kak. Kenapa ini siapa sih? Gue ameng. Ya maksudnya gue nggak ngerti kalau misalnya cuma kayak direaksiin, maksudnya tuh ya nggak ada pokoknya gitu lah. Jadi kayak gue harus diapain kayak gitu, jadi kayak apaan dah, jadi gue skip, nggak gue jawab. Iya, jadi kemarin di ujian KO2 gue juga ada kayak gini, ada kayak misalnya satu botol ada sakarida yang apa,
betul ada yang sekali dapat, terus cara bedainnya kayak gimana gitu. Ini persis kayak gini nih emang soalnya nyebelinnya gitu. Jadi gue juga bingung, aduh ini gimana. Oh ya udah, ternyata memang harus dianalisis dulu ini kira-kira dia maksud soalnya tuh apa sih. Kalau misalnya gue punya botol isinya ini sama ini, coba tulis dulu deh dibuat kayak gini ya kan, buat kayak gini. Nah kalau ini kan pembedanya cuma satu kan, anion yang ada di sini sama anion yang ada di sini ya kan? Nah di tengah-tengah ini ada anion juga gitu, ada 3 amin kan di atas tadi kan. Ini stepnya kalau misalnya kita mau pelan-pelan gitu, ada di antara ini ada 3 amin kan, yang mana kalau 3 amin ini bereaksi sama di antara kedua ini pasti ada yang bereaksi dan enggak bereaksi sesuai konsep ini kan. Nah kayak gitu, ini kan misalnya BR sama F misalnya kayak gitu, berarti makanya CL gitu. Kalau misalnya si F ini direaksi sama CL nggak akan bisa, kalau BR direaksi sama CL berarti bisa gitu. Jadi dia berubah warnanya gitu gampangnya, dan nyatanya nggak gampang. Udah, nanya lagi nggak kepikiran ya, tapi ada kok bener. Soalnya kemarin wajar yang gue bikin tidak soal menjelaskan warna. Kenapa? Wajar yang bikin soal lagi mau ini tapi ada kok yang dapat nilai bagus. Kemarin ada tuh yang dapat nilai bagus, mantap banget, jago lu. Nggak masalah yang bikin soal mau MIPA. Biarin aja. Ada lagi nggak yang mau nanya tuh yang tadi sebelum kesini? Apa bingung botol-botol tadi bedainnya gimana? Tapi kalian bagus-bagus kok nilai yang di botol itu yang berubah. Paling ini ya kagak paham nih. 3, 4. Terus apa lagi? 3. Ini reagen yang antu, reagen apa? Coba ya, gue tanya. Siapa sih yang belum? Oh. Apa? Oh. Oi. Apa? Yang A apa? Ketahuan lagi yang A. BR2 sama sinar bukan sih? Sinar apa? Hafi. Hafi itu apa? Matahari. Apa sih? Ultraviolet. Iya. UV. Kenapa pakai BR2? Emang kenapa pertama pertanyaan gue kenapa pakai BR2? Karena kenapa harus ada ini? Kan lu jago nih, makanya gue tanyanya yang susah. Ya. Mana jago? Terus gimana? Nggak tahu. Lah, itu gitu. Ntar ditanya sama Bu Vera, kenapa pakainya BR2? CL2 bisa nggak? Ya Allah, Kak. Bromisasi atau apa gitu Kan ya, Pak? begitu. Apa sih? Iya benar. Nah, itu ameng. Iya, jadi ini kenapa pakai BR2? Karena kan ini sebenarnya brominasi bukan ya? Kalau brominasi itu sebenarnya ya brominasi juga sih bener. Tapi di sini ada ini nih. Jadi HV itu sebenarnya buat reaksi radikal gitu. Radikal. Soalnya kan molekul ini dia nggak punya living group, nggak punya nukleofil, rantainya semua rata kayak gini, atomnya semuanya sama. Satu-satunya cara cuman di radikalisasi. Nah, kenapa yang bisa si BR2 doang? Karena apa namanya? BR2 itu termasuk apa ya? Dia unik karena dia cuma bisa masuk di tempat-tempat yang steril kayak gitu. Jadi produk mayor yang terbentuk dari si BR2 ini otomatis di sini BR-nya. Ya kan? Ya malah bukan tahu lagi orang ngomongnya dia tadi.
Berarti reagen X-nya apa? Reagen X, senyawa X-nya apa? Wow. Itu kayak yang Kareza tulis. Lumayan, bro. Ini gini. Oke. Terus reagen B-nya apa? Ohamin. Kenapa ohamin? Biar bisa itu. Aduh, itu eliminasi. Dia nggak sih, Kak? Eliminasi. Oke, ini Hoffman ya. Hoffman tuh berarti apa? Di sini kan? Iya, di situ, di atas. Emang ya. Ohamin bukan? Ayo. Ohamin enggak? Ohamin di tempat yang sterik apa enggak? Di tempat yang nggak sterik. Kalau nggak sterik, berarti yang mana? Ohamin tempat yang... Tunggu, Kak. Ohamin tuh sterik nggak? Ohamin nggak sterik, berarti di tempat yang sterik. Berarti di sini kan? Kalau Ohamin? Iya. Berarti bukan Ohamin dong? Iya nggak? Berarti itu apa? Yang sterik. Apa? Yang sterik OCH 3 kali. OCH 3 kali. Iya nggak sih? CH 3 iya, gitu. 3 kali. Awas nih salah, ulangan nanti. Kayak gini. Jadi OC CH 3 kali. Gitu. Ini boleh pakai K, boleh pakai NA, boleh. Okay. Terus kalau yang ini, yang C? Itu baru OH nggak? Ohamin, OET, OPR gitu boleh. Propana kan, PR itu. Terus nama Ayupeknya apa? Nggak gue namain. Ya, kalau dinamain dia coba namain sekarang. Ya, kagak bisa. Bisa, ayo coba. Kak bingung Kak kalau dia udah kayak gitu. Aneh sih, klik siklohexana. Tadi Major Hoffman yang mana? Major Hoffman ini. ZCF-nya belum? ZCF-nya di sini atau di sini? Iya. Oh. Yang Hoffman nah tapi kan itu dia ini gue nggak minta yang ini aja. Oke. Senyawa dari senyawa X kan yang ini kan, bukan yang ini mah susah anjir, gue tahu ini susah. Iya. Satu iya yang ini. Iya. Satu apaan? Satu. Kok satu sih Kak? Lah bener nggak? Cara namain ini siklo bisa nggak? Enggak. Itu sih 2-metil-sikloheksana. Apa? 2-metil-sikloheksana. Duanya dari mana? Ayo, duanya dari mana? Tolong itu di atasnya ada kan? Kagak kan ini ada BR-nya. Tambahnya belum mau satu. Dia nggak notice. Kan ada di atasnya. Ada itu tambahnya bromo. Apa? Satu bromo. Satu metil sikloheksana. Iya gitu doang kan. Udah. Ya. Ada RR-nya nggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada tebal tipis. Nah, iya. Bener kan? Iya benar. Karena dia lurus semua. Makasih Kak. Jelaskan mengapa reaksi senyawa X dengan reagen B dan C. Oh ini banyak sih yang benar. Mantap. Minta Vieni deh, bisa nggak? Halo. Bisa nggak? Nggak tahu, kemarin aku cuma bilangnya Apa? itu soalnya regen B sama C
bisa beda karena Kenapa ketawa? karena dia nyerang H yang sterik sama gak sterik. Oh iya, jadi kalau misalnya ini yang reagen ini nyerangnya apa? Gak sterik. Nggak sterik. Kalau iya. Kalau misalnya Ohamin Sterik. sterik. Terus yang lebih stabil secara termodinamika yang mana? Produk ZF. ZF yang mana? Ohamin apa OCCH3? Ohamin. Ya kan ini kesini. Iya. Iya. Oke, bagus. Lanjut. Yang nomor 3. Lagi deh. Farhan. Gua kemarin ngasal banget sumpah. Ini BR kan? Awalnya nggak BR. Awalnya gini. Awalnya BR. Gimana lu jawabnya gimana? itu tuh yang hanya tuh lepas. Jadi karbanion. Jadi karbanion kesini, taruh kesini. Iya. Itu ngasal. Iya. Iya. Jadi tadi kan udah gue jelasin tuh kalau pakai mekanisme radikal brominasi. Jadi salah satu caranya itu ya diradikalin dulu si reaktornya dulu boleh. Jadi ini kesini, panahnya aja jangan lupa ini setengah, panahnya yang ini setengah itu kesini ya. Jadi kan ini panjang nih prosesnya. Di sini ini ada titik ya kan, radikal ditambah ini H-nya titik ditambah sama BR. Astaga, gini ya, BR gini. Nah udah kayak gini berarti kan ada yang berikatan kan, ini ke sini atau enggak yang pentingnya dulu deh, di sini ini ke sini, ini misal tanda plus ya, tambah gitu di sini. Nah ini kan satu elektron berarti hasilnya jadi kayak gini. Nah ini kan dia punya satu elektron, dia nyumbang satu elektron gitu. Ini dah kayak gitu. Sisanya si H titik sama BR titik. H titik tambah BR titik. Ya udah dia reaksi gitu. Kayak gitu. Jadinya ini panjang karena kalian juga belum dapat sih pokoknya kalian tuh yang jawabnya misalnya langsung itu satu step doang, nggak kayak gini berstep-step gitu, tetap gue benerin karena emang belum masuk babnya. Cuma gue mintanya yang simpel aja, nggak apa-apa. Kalau ini yang beneran realnya, jadi ada banyak tahapnya. Nanti lebih jelasnya ada reaksi radikal yang advance nih kayak gini. Jadi kalau yang benernya itu pertama itu pemecahan kayak gini. Pemecahan ini dari ikatan menjadi dua radikal itu inisiasi. Ini pertama. Yang pertama itu inisiasi. Ini step yang ini inisiasi. Terus yang kedua itu propagasi. Propagasi itu dia ini yang
propagasi. Jadi dia satu radikal ditambah satu radikal juga, tapi satu radikalnya dalam bentuk ikatan begitu. Ini ya biar nggak bingung. Yang sini juga. Nah kayak gitu. Propagasi. Yang ketiga tuh ada namanya ketiga itu ada terminasi. Terminasi itu pembentukan ikatan dari dua radikal. Fani di record nggak? Record kak. Oke. Nah gitu ya. Jadi ini pembahasannya mekanisme radikal. Jadi yang pertama itu inisiasi itu pemecahan satu ikatan tunggal menjadi radikal-radikal kayak gitu. Ya kan? Ini hasilnya ini sama ini CBR ini. Terus propagasi itu prosesnya itu pembentukan ikatan melalui satu radikal dan juga satu ikatan yang terradikalisasi. Beda kan tuh, jadi setiap ininya kelihatan. Nah gitu. Terus terminasi udah penggabungan satu ikatan dari radikal. Ada yang mau nanya? Udah, ada yang nanya? Ya udah lanjut. Ini empat misalnya. Bla bla bla. Tama di dalam Tama gimana Tama? Kok hilang? Ya kak. Gimana tuh yang ini yang nomor 4? Kan kalau hasilnya punya dua stereoisomer berarti reaksi SN1. Yes. Jadinya pakai nukleofil lemah sama larut polar protik. Apa lo pakainya apa? Nukleofilnya air, larutnya air, etanol. Oke. Etanol. Iya. Etanol atau OH ya. Oh iya kan sama harus ada, maksudnya nukleofilnya harus mengandung OH-. Maksudnya harus bisa jadi OH gitu produknya. Jadi kan kalau nggak OH- H2O. Tapi kan nukleofil lemah jadi H2O. Yes, iya benar kayak gitu. Jadi ini kan senyawa X bersubstitusi dengan, nah jelas senyawa X ini kan senyawa X. C3 absolut S ini kan. Ya kan ya kalau nggak salah. Ini kan berarti 1. Terus ini 1, ini 2, ini 3. Gimana sih? Iya bener kan ya gini. S tuh apa enggak? 1, 2, 3. Bener gak tamu gua? S-nya kayak gini. Apa tebel? Yang ini. Tebel kayaknya deh. Ya tebel ya. Kalau tipis kan 1, 2, 3 S terus dibalik kan. Oh iya R ya, benar. Hanya di depan. Ya tebel ini berarti. Oke, terus kan dia mintanya ini. Nah ini sebenarnya kuncinya nih heksanol kan. Berarti kan kalau heksanol itu harus ada gugus OH kan, gugus alkohol kayak gitu. Jadi kuncinya makanya butuh ini
si H2O, karena kalau O-amin kan dia nggak dapat dua produk gitu. Jadi cara sintesisnya itu benar tadi kata Tama, dia pakai SN1 yang dapat dua produk. Ini kan nah tuh kayak gini kan, 1 R3S sama 1 S3S kayak gitu, dua produk. Ini karena pusat reaksinya bukan di bawah, berarti yang ini kagak ngaruh. Kayak gitu. Ini berarti gini. Misalnya O-amin di sini. Nah, kayak gini ya. Ini R, 1R, 1S. Udah kayak gini caranya. 1,3 dimetil, ini 1,3 dimetil sikloheksanol. Benar, ini juga, ini plus 3S. Terus terus yang ini CH3-nya di atas juga. Iya, jadi udah hasilnya kayak gitu. Oke, thank you Tama. Iya. Soalnya cukup ribet ya. Cuma gue kasih 10 poin doang. Jadi ya udahlah. Jadi 5, 10, 30 kan tuh. Oke, ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung gitu sama yang gue jelasin? Atau mungkin kecepatan jelasinnya? Nomor 4. Nomor 4 lumayan tricky. Ini siapa yang belum? Bella deh, Bella. Gimana buatnya? Nomor 4 itu SN2. SN2 karena apanya? Karena itunya reagen ya. Kalau E2 bisa nggak? Bisa. Oke, jadi ada dua produk ya. Ini. Ini kalau SN berarti apa? Putus-putus apa tebal? SN2. SN berarti si OCH2CH2CH3-nya itu putus-putus. Oke, karena itu ya, apa namanya, dia nyerangnya dari belakang. Ini boleh diakses. Ini kan berarti 1, 2, 3. Ini boleh kayak gini, boleh tulis semuanya nggak apa-apa. Ini juga. Terus kalau eliminasi gimana? Kalau eliminasi berarti kan BR-nya lepas. Yes. Terus berarti CH3-nya tetap di situ, terus ada double bond. Double bondnya di mana? Di sebelah CH3. Di sini. Kenapa nggak di sini? Bisa dua-duanya. Nggak tahu deh. Enggak, jawabnya kemana? Gue jawabnya yang itu. Di kanan? Nah,
lu jawab di kanan ya lu berarti ini apa namanya, mungkin belum kepikiran ke bangku ini, bangku E2. Ini kan E2 tuh, E2. Nah ini kan si BR tuh di atas, terus si CH3-nya BR. Kalau bisa gue taruh CH3 di bawah. Nah ini hidrogen. Nah posisi ini tidak dimungkinkan untuk reaksi E2. Yang berarti kalau misalnya ininya tidak antiperiplanar, kalau misalnya di sini H baru bisa. Nah kalau dia tidak antiperiplanar berarti kan nggak bisa. Kan? Nah berarti ini tidak dimungkinkan. Berarti nggak ada E2. Nah ini ada di sini hidrogennya, hidrogen bebasnya. Nah sebelahnya itu kan. Iya kalau Berarti kalian di kiri ya? Ya lewat kiri, iya. Yes kayak gitu, jebakannya di sini. Nah kayak gitu ya. Hati-hati kalau ngerjain apa namanya E2. Jadi harus ini. Pasti Coba deh, ya. Kalau misalnya 4.2 coba ya. Belum. Vini. Udah itu mah. Udah nggak ada lagi. Iya dia udah. Iya udah nggak ada lagi kan. Siapa lagi? Emang iya ya. Lo tadi ada Imaret ada. Nah kan. Masuk lagi. Ima. Lagi dari kewajiban. Ada Ima. Ima mana? Gak bisa lagi mic-nya. Oi. Mana Ima? Lah, oh koneksi ya udah. Tiba-tiba live, tiba-tiba masuk. Siapa ya? Ojan Ramadhani, benar Ojan Ramadhani. Ya lo. Gimana Jan nomor 42? Nomor 4 yang kedua. Beda. Yes. Beda kenapa beda Jan? Karena kan apa ya? Ntar yang nomor 2. Oh ya, berubah karena H-nya kan itu kan yang diputar berarti si C-nya kan posisinya sama H yang nah, itu kalau misalnya H-nya ditukar, misalnya kan C-nya gimana ngomongnya? Gimana? Jadi kalau misalnya itu kan dibalik, C-nya dibalik gitu, jadi H-nya bisa diserang, bisa bereaksi. Iya. Oke. Jadi ini kan jadi tebel ya? CH3-nya di atas ya? Di atas ya? Berarti di sini kan? Terus H-nya di bawah. Nah, jadi terus produknya nambah apa gimana? Bisa nambah, soalnya H yang ikat si CH3 itu bisa diserang, jadi kemungkinan apa ya, jumlah produknya bisa nambah gitu. Yes, benar, caranya kayak gitu. Jadi apa namanya, ini nambah nih ini terus ke sini. Nah yang tadi nggak bisa tuh, yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa ya, kayak gitu. Sekalian aja nomor 3 gimana? Nomor 3 ya? Yes. Dengan menggunakan reagen yang itu malah nggak bisa. Oh nggak bisa, kenapa tuh? Karena CH3-nya itu kan dua-duanya di bawah ya. Terus hanya sejajar sama BR, bukan berseberangan, jadi nggak bisa diserang dua-dua. Iya, jadi reaksinya nggak berlangsung. Iya. SN-nya tetap nggak sih? Nah itu dia sebenarnya. SN-nya tetap kan? Iya, jadi dia bisa bereaksi tetap, tapi dia nggak eliminasi. Nah itu ya mungkin lo kejebak ya.
kali. Gue kira kan dari tadi bahasnya eliminasi doang. Udah. Ya udah jadinya kayak gini. Kok ini 1, 2, 3. Ya kan benar. Ini ya Allah salah beda. Kenapa gua alkil doang? Garing nyaut lagi. Apaan ya gitu. 1, 2, 3. Betul. Jadi reaksinya memang eliminasi nggak bisa dua-duanya. Tapi esen masih bisa. Gitu caranya. Kak. Yes. Mau nanya kenapa nggak bisa eliminasi? Oh, gini. Jadi kalau saya, iya, taruh. Ini misalnya gini. Ini terus ini kita coba taruh BR di sini. Ini CH3 sama-sama di bawah. Di bawah. Nah, ini kan nggak bisa periplanar kan ya? Ini hidrogen ada tapi di sini. Ini hidrogen ada tapi di sini. Nah, E2 kan nggak bisa berlangsung tuh kalau kayak gini ya. Udah, ngerti? Kasih, Kak. Iya, itu juga. Kak Reza. Yes. Ulangin dong, Kak, yang nomor 2, Kak. Nomor 2 yang mana? Yang ini? Yang bila konfigurasi? Iya. Ini? Oh. Bila konfigurasi absolut gugus metil dirubah. Jadi, si metil ini jadi tebal nih. Kan jadi tebal. Jadi kan kalau tebal itu jadinya kayak gini nih. Yang gue merah ini. Ya kan? Kayak gini kan. Jadi dia BR atas, CH3 atas. Ini atas, ini atas. Gini kan. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau kita misalnya ini putus-putus ya. Ini putus-putus berarti di bawah kan CH3-nya. Ya kan? Kalau ini CH3 di bawah kan berarti dia nggak bisa dong. Kalau misalnya CH3 yang di bawah yang dieliminasi nggak apa-apaan gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini, karena hanya di bawah, ini kan anti periplanar nih. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti kan anti itu. Jadi ini dia bisa eliminasi E2. Jadi ada tambahan satu produk lagi, produk baru, yaitu yang ini. Ya, kayak gitu. Oke, Kak. Iya. Makasih, Kak. Iya. Ini tebel ya, harusnya kami tadi udah kita ganti. Konfigurasi metilnya, kayak gitu. Jadi dilihat tuh, di anti nggak bentuknya? Kalau misalnya bentuknya nggak anti, ya nggak bisa mau dieliminasi pakai apapun. E2 nggak bisa. Nggak ada yang nanya nggak? Lagi. Sisa terakhir, nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4. Ini suruh tentuin dong mana senyawa A, senyawa B. Ini tebak aja sebenarnya mah. Dapat kok nilainya, orang kagak disuruh ngapa-ngapain. Sayang banget nih, karena poin-poin yang yang dikasih-kasih kayak gini suruh nebak dong, tebak aja. Kan nggak ditanyain kenapa ya kan. Jadi kayak gitu mah tebak aja. Kadang ada soal yang kayak gitu. Jadi ya gitu deh, gampang sebenarnya kalau mau main tebak-tebakan. Terus kita bisa lihat dari percobaannya sebenarnya. Percobaan di atas tuh clue-nya ada di sini sebenarnya. Coba gue mau nanya. Pani mah pusing lah kalau ditanya. Ya kan? Yoi. Kau udah malu ah. Santuy. Patrick, ayo Patrick. Gue kemarin bikinnya yang A yang kiri. A yang kiri. Kenapa Pat yang A yang kiri? Iya bener nggak? Kan tebak-tebakan doang. Kalau bener gue baru lanjut. Kalau enggak dong, gue mau nanya alasan lu dulu kenapa nebak A. Aduh, kalau
gue sih kemarin tulisnya kan yang di percobaannya dia yang A nggak bereaksi buat SN2. Yes. Terus kalau di yang A dia C-nya itu tersier, jadi dia nggak bereaksi. Kalau yang B? Gak tau, gue kemarin nggak kayak gitu, kamu B nggak peduli. Ya iya sih, kalau sebenarnya lu udah tahu yang kiri yang A ya karena ya pasti yang B. Ya sebenarnya boleh tebak kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau pakai ilmunya kan ini kan benar tadi kata Patrick tuh, yang senyawa A itu dia tidak bereaksi SN2. Coba kita reaksiin ini sama OH- kan, sama OH-. Nah ini kan bisanya eliminasi kan kalau si reagen ini gitu. Jadi untuk SN2 memang tidak teramati itu A-nya. Terus kalau yang B-nya ada bisa SN2. Karena kan ya ini mah di SN2 kan dia sekunder kan, secondary di SN2 sama OH- ya masih bisa. Udah coba nih gitu doang. Karena kalau alkil halida tersier jadi SN2 nggak bisa, karena kan dia sterik gitu, dia harus nyerang dari belakang nih si OH- ini. Kalau di sini semua tempatnya udah ditempatin ya gimana nyerangnya? Simpelnya kayak gitu tuh pengennya. Ya nomor 5 gampangnya. Oke, thank you Patrick. Iya, makasih Kak. Semangat dong Pat, gimana sih? Nomor 5, ini dah, gimana Vi? Ya, kemarin aku jawabnya reaksi semakin cepat. Kenapa? Karena living group yang lebih kuat daripada BR. Living group yang lebih kuat tuh gimana sih maksudnya? Lebih baik Imin Ya sama udah, BR iya. kan? Iya. Ya, Yaudah, apa gitu. tuh? Imin kenapa emangnya? Ya udah, dia living group. Dia lebih cepat keluar gak sih, Kak? Alasannya? Kenapa tuh si Imin? Gak tahu. Gimana cara berpikirnya kemarin? Gak tahu, aku nulis itu doang. Oh gitu. Syarat living group apa sih emangnya? Apa syaratnya sih? Gak tahu. Bahasa lemah Jawaban. bahasa Nah itu siapa tadi yang jawab? Iya, Mbak Salma. Iya, Mbak Salma. Sorry, Kak. Sorry. Siapa tadi yang jawab, boy? Fauzia. Wih, mantap. Week base ya, week base. Dia week base. Nah, kan misalnya kalau kita balik lagi nih, kimia dasar ya, yang gampang nih kimia dasar. HBr sama HI. Asaman mana? HI. Ini kan asam banget. Nah, ketika dia jadi bentuk H+ dan imin, gimana sih? H+ tambah imin kan? Nah, ini udah kuat. Ini otomatis jadi lemah. Nggak boleh dong asam kuat tiba-tiba ionisasinya tiba-tiba kuat lagi. Nah, ini lemah. Kalau HBr itu ya bisa kita bilang kurang kuat dari si HI ya. Kurang dari HI. Kurang. Ini tambah H+ juga. Ya kayak analisis nih Br-. Nah kalau ini udah lemah berarti ini mungkin lebih kuat. Bukan mungkin ya, emang kayak gitu teorinya. Nah itu kayak gitu tuh cara biar tahu asal usulnya dan si mereka. Jadi kalau misalnya si living groupnya dia weak base gitu kan, jadi dia lebih gampang kan. Udah selesai sampai di sini. Ada yang mau nanya lagi nggak? Terima kasih, Kak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aduh, terus gue bingung nanti ini ada apa sih? Hari
Jumat. Nanti Selasa kita mau loncat kah atau mungkin bahas yang kemarin yang kurang paham kalian mana sih, orang ujian aja bisa. Habis ini apa? Habis ini alkohol eter epoksida. Serah sih kalau menurut gua. Serah yang lain mau review yang bingung. Metil 3 heksanol bla bla bla. Nih 3 metil sikloheksanol gini. Ya nama-namanya gitu-gitu dah, gitu-gitu dong. Isopropil alkohol nih. Enggak 3 nih, propil berarti. Tapi nyangkut OH-nya di tengah. Di isopropil alkohol. Bisa juga 2 propanol boleh. Itu namanya ini aja. Etilen glikol 1,2 etanadiol. Berarti di itu kan 2. Berarti ada 2 gugus alkohol. Triol berarti ada 3. Numbers are now needed to show the location of 2OH group. Iya, jadi kalau gugus OH-nya ada 2, kita nggak bisa abaikan lagi kayak tadi kan sikloheksanol itu OH-nya cuma 1. Kalau ini pentandiol berarti kan ada 2 OH. Kita harus tunjukin di mana tempatnya. Kayak gitu. Ini penamaan eter. Kalau sama etil sama etil berarti dietil. Kalau ini sesuai alfabet. Sekunder butil. Berarti makanya yang B kan. Sekunder butil. Ini metoksik, toksik, terbutoksi. Nah ini yang kita pelajarin di bahasa sterik itu. Tersier butoksi. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia tersier butoksida. Ini tetrahidrofuran nih yang mirip-mirip O di tengah. Ini ya gampang. Nah ini yang gue bilang. Ini kan dimulainya dari sini kan. 1, 2, 3. 1,2 epoksi 2 metil karena ini ada cabang. Jadi 1,2 epoksi 2 metil propan. Ini cis kalau sama. Cis 2,3 epoksi pentana. Bisa juga pakai oksiren. Jadi macam-macam. Boleh pakai 1,2 epoksi, boleh pakai oksiren. Ini kan 2,2. Nih, jadi kalau oksiren tuh diambilnya cuma 2. 2,2 dimetil oksiren. Bebas. Kalau namanya nanti di ujian itu pakai epoksi, pakai oksiren bisa. Saya nakalin lah. Etilen oksida oksiren. Iya ya, ini masih berlaku nih aturan sterik kalau misalnya alkoholnya tersier butoksida kayak gitu kan dia berarti banyak tuh C-nya. Jadi dia makin sterik. Jadi semakin dia simple, jadi dia bisa berikatan nih si O-nya buat mengikat hidrogen. Makanya increasing ability to hydrogen bond. Tuh. Ini boiling point segala macam nggak bakal diujian sumpah. Ini nggak mungkin lah gitu. Nah, reagen ini nih yang penting. Kalau misalnya gue tutup nih reagennya nih, nukleofilnya gue tutup terus sisain doang. Kalian nentuin nukleofilnya apa. Biasa kayak gitu. Oh iya, langsung aja kali ya. Ada soalnya nggak sih? Bab berapa ya? Gue lupa dah. Alkohol letter 7. 9. Nggak tahu. Coba ya. Soalnya. Soalnya tuh lumayan banyak. Tapi lumayan banyak juga yang nggak penting. Kayak misal titik didih tuh kalian tuh harus tahu aja. Bukannya kayak mendalami kayak reaksi itu. Jadi di kimia organik benar-benar kalian pisahin tuh yang mana yang mesti tahu aja, yang mana mesti yang kalian dalami. Kalau misalnya kalian belajar semua, kalau misalnya kalian jago sih, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian udah kayak capek segala macam, banyak yang dihafal, nggak usah. Yang perlu didalami aja kayak reaksinya, mekanismenya kayak gimana itu kan.
Latihan soal 7 itu yang mana? Alkohol, eter, epoksida. Jadi kalau eter itu OCH3, berarti kita pakai reagennya yang ada OCH3-nya. Waduh. Bukan dong berarti. Salah. Ulang. Salah. Ulang. 6 yang 6. Nah, ini benar. HCl, ZNCl, astaga, gue udah lupa ini gimana. Gue harus baca ulang dong. Nah, ini ada NaH nih. Nah, NaH berarti ini O, O-min. O-minnya gimana nanti? Banyak itu reaksinya. Iya, makanya. Kok bercabang gitu sih? Yang mana? Itu ini. Ada NaH. Oh, tentu saja dong. Nah, ini soalnya ini kan baru the real Kimor tuh baru ini. Apa namanya? Ini beda-beda reagennya kan. Iya, makanya kenapa gue bilang ujian 2 itu lumayan susah. Karena memang udah full mekanisme reaksi. Nggak ada konsep lagi, karena konsep udah tahu. Terus itu kayak yang ditebak itu senyawanya semua bukan reagennya. Jadi hasil akhirnya aja kita nggak tahu apa. Mau bikin. Yes, benar. Hati-hati jika ada reaksi penataan ulang. Serem banget. Ini kayaknya jadi ini deh. Ini jadi ether deh. O, CH2, CH3. Kan ini kan sebenarnya bisa aja sih dikerjain ini segala macam. Ini kan H-. Berarti ngambil HN di sini. Sebenarnya kalian gak usah kayak takut kaget gitu. Gimana nih caranya segala macam, enggak kayak gitu. Jadi bisa sih sebenarnya. Ini kan kalau bisa pakai logika ya H-, ngambil HN di sini. Karena di elektrofil bisa diambil. Jadi O-. Nah, O- nih udah jadi A nih. Berarti O-. Bla 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 O-. Terus direaksi sama ini. Ya udah berarti kan di nuklofil. Ini ada living group, berarti kan O, CH2, CH3 jadinya. Jadi ether. Kalau TSCl pyridin kalian belum belajar. Jadi nggak bisa kesini HBr. HBr berarti nanti bakal ada BR yang masuk. Simpelnya OH itu kan apa namanya? Dia nuklofil ya O-nya. Ada HBr gitu kan. Nah, berarti si H yang di sini kan dia elektrofil. H elektrofil, BR nuklofil. Berarti OH ini bisa ngambil yang di sini H-nya. Jadi OH2 tuh. Nah, ini kemarin nih yang ditanyain Tama gitu. Kalau misalnya OH-nya ngambil H itu, nah ini baru masuk di sini sebenarnya. OH ngambil H jadi H2O, dia living. Twing pergi. Baru deh, ini kan karbokation plus. Ada hidrogen di sini. Penataan ulang. Jadi plus BR masuk sini gitu. Udah baru KOC kalian bisa eliminasi berarti ke sini. Kayak yang ini nih. Kelihatan nggak sih pointer apa pakai pointer? Nggak bisa bodo amat. Bro, bisa nggak? Kak, di bab ini ada berapa lagi Kak reaksinya? Reaksinya ada berapa lagi? Banyak banget. Apa maksudnya reagen ya? CTRL-Z. Enggak, reaksi yang maksudnya baru dipelajarin gitu. Oh, ada. Nanti itu yang si O bisa ngikat si H nih, ini baru. Terus juga reaksi alkohol eter epoksida tuh ada berhubungan sama stereo. Nanti stereonya pasti ke utak-atik tuh segala macam. Terus juga ada nanti Markovnikov sama anti Markovnikov juga kan. Tapi itu di alkena sih sebenarnya. Kayak ini nih misalnya SOCl2 tuh, kalian kan belum pernah tahu. Kebanyakan sih reagen ya, bukan masalah metode barunya atau gimana ya. Masalahnya ke reagen sama kayak gini. Kayak gitu. Ini H2O, H2SO4 berarti nanti kayak gimana? Kayak gitu. Ini caur banget dah. Udah pusing gue liatnya. CH3, CH2, Na terus kemana itunya.
nyerangnya kemana, hasilnya jadi apa. Mostly kayak gitu sih, bukan kayak konsep baru, enggak. Tapi ada penataan ulang tetap. Nah makanya itulah yang harus dipelajarin. Ini kayak misalnya kayak gini, kalian akan ditunjukin kayak gini, gambarkan mekanisme reaksi panel aliran elektron untuk reaksi berikut. Kayak misalnya di HA nih, kok bisa sih kayak gini tiba-tiba, padahal aneh banget nih, tiba-tiba ini ada dua ini, terus tiba-tiba jadi pindah. Nah ini ada konsep lagi. Ada yang tahu nggak? Tama mungkin tahu nih kayaknya. Ini gimana? Kok bisa kayak gini? Kagak tahu. Beneran nggak tahu, bisa kok. Coba. Kok hanya bisa jadi living group sih? Nah itu sebenarnya tuh ada yang tadi nih gue jelasin nih. OH tuh sebenarnya bisa, tapi harus ngambil hidrogen dulu. Nah kayak gitu tuh, itu konsep baru sebenarnya. Bagusan pakai pensil ini ya daripada itu paint. Ya kalau mau tahu nih ya, kalau kalian mau tahu ya, semoga gue bener nih jelasnya. Ini sebenarnya kan bisa nih kita ituin karena kita punya ilmu SN1, SN2, S1, E2, otomatis kita harusnya udah bisa buat ngereaksin ini kayak gitu. Ini O misalnya nih, ini kan O ada elektronnya, ada elektron, nyerang dong sini, kita ke sini kan. Nah berarti kan kayak gini, ini jadi OH2 kan? Iya, OH2. OH2 ini palanya ada 2. Ini plus. Nah, OH2 ini bisa living. Sangat bisa living. Sangat bisa. Iya. Ya kan? Karena dia ya bukan basa kuat. Gitu. Jadi bisa living. Jadi gini. Kalau bingung apa nanti dijelasin lebih dalam. Ini plus kan? Nah, kuncinya ada di sini. Coba gimana? Ayo, ada yang masih ingat nih konsep ini? Metal shift ya, gimanain? Kenapa? Metal shift. Yes, betul. Itu metal shift ke sini. Itu bisa. Itu sebenarnya logikanya yang kita dapat dari bab 1 sampai bab 8. Makanya kuncinya adalah konsep di... Konsep di bab 1 sampai bab 8. Sisanya tinggal kalian ngalir aja. Ada biar mirip ya gini ya. Ada 1. Ini ada 1. Tapi ini plus sini. Tuh. Terus dia minta eliminasi. Ya udah. Berarti ada di sini. Kok bukan. Hidrogen. Amin. Sini. Nah, udah selesai kan? Jadi hasilnya kayak gini. Nah. Kayak gitu. Ya amin ini bisa kok bisa amin bisa eliminasi kan? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Ya ini mintanya kayak gitu. Ya mungkin amin ini itu kayak HSO4 min gitu, nggak selalu kayak misalnya BR min. Kalau BR min kan nggak bisa eliminasi. Jadi amin itu merupakan sebuah bahasa yang bisa mengeliminasi. Dilihat dari mana? Dilihat dari soal ini. Karena kan ini ada produk eliminasi gitu. Nih kalau kalian misalnya tahu konsepnya segala macam, ini bisa buat ngetes latihan kayak gitu. Ada yang nanya nggak? Ini yang menurut gue bisa dibikin. Iya. Itu komentar shift-nya jauh banget. Emang iya? Kan ini cuma 1. Kan itu 1, terus harusnya kan ke situ doang kan? Kok bisa ke kanan bawah? Oh, diputer Jan. Ini bentuknya sama nih. Gini ya, gue ke atas ini. Ini kan gue bilangnya gini. Ini sama gini kan? Iya, harusnya kan gitu. Sama kan kayak gini? Jahat banget, kenapa harus diputer ya? Kan sama.
aja kongruen. Kalau dalam bahasa matematiknya itu kongruen ya. Jawabannya soalnya itu rangkapnya di atas gitu loh, kenapa disampingin gitu? Rangkapnya di atas. Jadi itu kan maksudnya enggak, itu maksudnya dikatasin gitu loh, jadi horizontal. Oh ya. Iyalah pokoknya kayak gitu, tapi ngerti kan maksudnya? Ya cuman kaget aja bisa pindah sejauh itu, taunya cuma diputar doang. Iya gitu. Jadi awalnya bentuknya kan ini, bentuk matrixnya. Kita redraw ke sini, aduh nggak bisa dong. Kita redraw kayak gini, kayak gitu. Soalnya kurang ajar. Hati lo jangan di save. Matrix shift tuh salah satu jebakan yang paling ampuh. Ya hati-hati jangan di save. Kenapa? Oh iya bener, coret-coret ya. Ya, ada yang nanya lagi nggak? Tapi yang buat soal jahat banget dah, kenapa pindahnya sejauh itu gitu, kenapa harus diputar gitu. Ya itulah jebakannya biar seru kalau Kimura tuh. Jadi kan ini sebenarnya bentuk kongruen yang diputar kan, jadi kayak gitu. Jadi kita untuk menganalisis sebuah soal itu memang tidak harus wah kok bisa kayak gitu, coba dilihat dulu pelan-pelan kira-kira kayak gini. Itu yang paling penting. H3PO4 katalis. Ini juga nanti kalian mungkin dapat. Karena sebagai katalis dia sebagai penyedia hidrogen doang. Kayak gitu. Kok bisa ya kayak gini? Berarti nanti ini bentar. Nyebelin juga ya soalnya. ETOH. Berarti kan sabar. Tuh gue udah lupa nih ini. Kalau konsep mah gue masih ingat. Wah anjir. Ini gimana ya, lupa gue. 3PO4 katalis berarti ini nyerang H. Nyerang H ini plus. OET dong harusnya. OET. Oh iya bener. Jadi apa namanya? Ada OET. Aku tulis lagi gitu. Dia OET-nya berarti nyerang sini. Karena kan apa namanya? Dia tidak seri kan? Ini gambaran buat kalian ngerjain aja sih. Gue harap kalian bisa ngerjain dengan coba-coba kayak gini. Jadi kan ini kan kenapa gue ngambil hidrogen yang di sini? Karena ini sebagai katalis, berarti katalis itu kan dia asam nih. Asam tuh yang digunain berarti H+nya doang. Jadi karena si yang punya nukleofil di senyawa ini adalah O, otomatis yang bisa bereaksi duluan adalah si O. Nukleofil nyerang elektrofil, itu biasa tuh kan. Dia apa namanya? Konsep ujian 1. Oke. Nah, otomatis kalau kayak gini berarti kan ada yang bisa diserang nih antara ini sama ini. Karena kan dia elektrofil nih dua-duanya. Jadi bisa diserang sama ini. Gitu. Nyerangnya kalau kita lihat ya, dia tuh maunya nyerangnya di sini. Karena yang di sini buat dia lepas gitu. Jadi ini nyerang sini. Nyerang karbon yang di sini. Nah, kan dia over tuh kebanyakan ikatannya, berarti ke sini. Nah, udah jadi kayak gini. Ya kan? Kita buat segi 5. Segi 5. Ini berarti ada OH di sini kan putus nih. Ini ikatan si epoksi itu putus. Jadi sisa ini OH. OH. Nah, yang di kiri ada si siapa ini namanya? Nah, ini kita tinggal masukin aja. Jadi ini dash-nya itu
ini pindah nih, tadi tebel jadi tipis, berarti ada reaksi SN2 kan, mirip kayak SN2 gitulah, kita bisa dibilang sama tebel sih, oh sama 2. Nah gitu. Terus sebenarnya bisa sih dikerjain dengan teknik-teknik kayak gitu. Kalian tahu nukleofilnya siapa, tahu misalnya elektrofilnya siapa. Kalau misalnya DO ini kan berarti kan elektrofil, ini karbon yang 2 ini elektrofil. Nah itu bisa tuh kayak gitu. Gue pun berawalnya itu nggak nyicil yang di ini kan ujian dulu, gue nyicilnya ujian 1 doang, nyicil konsep. Jadi kalau lu nyicil konsep, insya Allah ke depannya gampang buat nentuin, karena logika lu udah jalan gitu buat reaksi-reaksi ini, walaupun lu belum belajar sama sekali kan. Tuh tadi kayak gitu jadinya. Ada yang mau nanya nggak? Itu trik dari gue sih sebenarnya, karena gue kan agak nyicil ginian. Jadi pakai kayak gitu aja, nggak apa-apa. Udah ada yang mau nanya? Atau udah pusing? Kita udahan? Udah malam. Udah malam. Kak, kalau ujian gitu pasangan elektronnya harus digambar semua atau 2 doang boleh? Kalau misalnya amin gitu ya misalnya, aminnya di ini, ya udah taruh sini ya digambar aja, karena kan yang nyerang itu pasangan elektron kayak gini. Ya misalnya harus digambar semuanya gitu, nggak boleh 2 doang. Iya. Kalau 2 doang kayaknya terkesannya malah jadi kayak salah gitu. Tapi gue nggak tahu ya penilaian mereka kayak gimana. Kalau gue gambar semua aja. Oke.